أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Sahara yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Pemirsa Sahara yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengangkat sebuah tema yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu golongan yang diperbolehkan tidak puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban umat Islam karena merupakan salah satu rukun Islam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Walaupun Islam mewajibkan puasa Ramadan, akan tetapi ada golongan yang diperbolehkan tidak puasa Ramadan. Yang pertama yaitu anak yang belum balik. Salah satu syarat wajib puasa yang harus dipenuhi seorang umat muslim adalah kondisi balik. Kriteria yang menandai seorang anak laki-laki sudah balik yaitu keluarnya air mani atau bisa dikatakan mimpi basah. Sedangkan untuk anak perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid saat memasuki kira-kira usia 9 tahun. Sehingga anak yang belum balik tidak diwajibkan puasa dan tidak perlu menggantinya di lain hari. Jika masih belum keluar darah haid atau mani sampai usia kira-kira 15 tahun, maka dinyatakan balik sesuai dengan usia. Dengan begitu, maka diwajibkan untuk puasa Ramadan penuh.
Yang kedua yaitu golongannya orang gila. Selain sudah berusia balik, syarat sah wajib puasa lainnya yaitu memiliki akal. Jika seseorang sudah kehilangan akal sehat atau gila, maka tidak perlu berpuasa. Hal ini karena akal yang dimilikinya tidak normal sehingga berbeda dengan orang pada umumnya. Golongan yang ketiga yaitu haid. Haid merupakan siklus rutin perempuan yang biasanya datang per 3 atau 4 pekan sekali. Perempuan yang kondisi haid haram untuk berpuasa dan menggantinya dengan kodok di waktu lain. Perempuan bisa melakukan pada waktu haid di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang lainnya seperti zikir, doa, atau kan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Golongan selanjutnya yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan yaitu nifas. Wanita pasca melahirkan yang sedang nifas tidak wajib berpuasa. Jika berpuasa, puasanya pun tidak sah, bahkan dianggap haram hukumnya. Ia dapat mengganti hari puasa yang ditinggalkannya dengan mencicil qada puasanya. Selanjutnya yaitu musafir atau safar. Musafir atau orang yang sedang berpergian jauh termasuk salah satu kondisi yang diperbolehkan seseorang tersebut untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada ketentuannya apabila orang yang sedang musafir itu, yaitu jika perjalanan yang ditempuh lebih dari 89 km, saat subuh musafir harus sudah berada di perjalanan dan keluar wilayah tempat tinggalnya. Maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun apabila kondisi fisiknya masih kuat dan memungkinkan untuk berpuasa, sebaiknya tetap berpuasa. Jika ia tidak mampu untuk berpuasa, maka ia harus tetap menggantinya setiap hitungan hari yang terlewatkannya itu. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu di hari yang lain. Selanjutnya adalah orang yang sakit. Orang yang sakit atau memiliki kondisi fisik yang lemah dan tidak mungkin untuk berpuasa termasuk dalam golongan yang diperbolehkan tidak puasa Ramadan. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila mengalami sakit berat. Jika memungkinkan, ia dapat menggantinya pada lain waktu setelah ia sehat, atau membayar fidyah bagi orang yang sakit di mana sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Selanjutnya yaitu orang lanjut usia. Kewajiban berpuasa menjadi gugur bagi orang lanjut usia atau lansia yang memang sudah tidak berdaya. Mengingat usia lanjut membuat manusia menjadi lemah, pikun, atau kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan. Namun golongan ini harus mengganti puasa mereka dengan membayar fidyah atau memberi makan orang-orang yang miskin atau tidak mampu. Seperti disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Yang terakhir yaitu golongannya orang yang diperbolehkan tidak puasa Ramadan, yaitu wanita hamil dan ibu menyusui. Wanita yang tengah hamil dan ibu menyusui termasuk dalam golongan yang boleh tidak berpuasa saat Ramadan.
saat sedang hamil dan menyusui, mereka takut ada mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, boleh tidak berpuasa dan mereka wajib mengqadha puasanya. Dan apabila takut menjadi mudarat anaknya atau janinnya, maka boleh tidak berpuasa dengan mengqadha dan membayar fidyah. Pemirsa sahara yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri kajian ini, izinkan saya mengutip pernyataan Imam Besar Syafi'i yang berkata, bahwa jiwamu jika tidak suka dengan kebenaran dan kebaikan-kebaikan, maka ia akan sibuk dengan kebatilan. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.